wifi-nya. Kita tepuk tangan dulu dong buat Mbak Esther. Terima kasih. Banyak pengetahuan ya tentang batik, ternyata nilainya luhur sekali. Baik, teman-teman, ibu dan bapak, sedulur semua, bersyukur malam hari ini kita kedatangan guru kita. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Pak Wayan. Pak Wayan Mustika nih kita berkesempatan untuk bertatap muka, yang bersyukur malam hari ini kita bisa gitu ya di sini. Dan saya rasa malam hari ini mari kita mempersiapkan wadah-wadah kita untuk menyerap atau menampung apa yang nanti akan dialirkan oleh guru kita. Dan seperti biasa mungkin akan ada pemaparan, nanti akan ada dialog, kita ngalir aja. Tapi sebelum mulai mungkin ada baiknya kita hening dulu sejenak teman-teman semua untuk hadir utuh di sini saat ini. Mari kita hening, mari kita hadirkan seutuhnya di sini saat ini. Hening dipersilahkan. Selesai, rahayu, 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 terima kasih. Dan malam hari ini kita akan berdialog sesuai dengan pesanan ya dari Ibu. Kita akan bicara tentang bukunya Pak Wayan. Jadi Pak Wayan nulis buku tahun berapa ya Pak? Buku tahun lalu ya? Oh iya, tepat 2024 berarti ya, 2000 ya. Tahun lalu ini bukunya judulnya adalah Perjalanan ke Alam Kematian. Gitu ya. Jadi ini di bawahnya ada hashtag mungkin ya kalau sekarang kita bilang ketika tiba saatnya pulang, dan mari kita berkontemplasi dari apa yang ditulis oleh Pak Wayan ini, dan mari kita simak dengan nurani kita. Dan kepada guru kita Pak Wayan Suksma, Pak silakan dipersilakan untuk memaparkan bukunya. Terima kasih Kang Abu, terima kasih Esther, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat berjumpa. Pertama kali saya ke sini. Gitu. Cek, aman, aman. Cek. Aman. Nah. Ya, ini aman. Ya. Coba Pak ini mungkin lebih kencang. Ya. Sekali lagi. Cek, oke. Ini lebih kencang. Gitu. Ya, sebelum masuk ke tema itu, saya langsung aja ya. Sebelum masuk ke tema buku Perjalanan ke Alam Kematian gitu. Saya dengarkan dengan baik-baik sekali apa yang disampaikan tadi ya, tentang batik ini. Saya noleh ke atas, itu juga simbol batik itu ya. Saya noleh ke sini juga simbol batik itu. Gitu. Tiba-tiba saya merasa kita dikelilingi oleh simbol-simbol pembungkus kematian. Dan nanti ketika kita mati, orang Jawa misalnya, anggaplah kita semua adalah orang yang juga akan dibungkus oleh simbol kematian itu. Ini ruangan ini seperti berbicara. Kita dikelilingi oleh simbol-simbol kematian itu sendiri yang kelak akan membungkus kita. Dan saat ini jika simbol kematian itu adalah jam pasir, maka kita sedang dikelilingi oleh sang waktu itu sendiri yang membungkus kita. Entah sampai kapan kita dibungkusnya, entah sampai kapan, kita nggak pernah tahu. Tapi jam pasir itu memulai kita ada, jam pasir itu juga akan mengakhiri kita ada. Di saat kita ada dalam kehidupan ini, kita sedang berbicara di tempat di mana sekitaran kita terbungkus oleh simbol-simbol kematian, dan nanti kita juga akan dibungkus oleh simbol kematian. Jadi saat ini dalam kondisi yang sedang hidup dibungkus oleh simbol kematian, simbol sang waktu, kita akan banyak cerita dulu tentang kematian selama kehidupan. Sebelum nanti kita akan bercerita tentang kehidupan setelah kematian. Sekarang kita bicara tentang kematian selama kehidupan, baru nanti kehidupan setelah kematian.
Karena kita mungkin perlu cerita, karena saya suka kalau dialin pengetahuan tuh, saya akan diam sejenak lalu melihat apa sih yang disuguhkan hari ini gitu. Nggak tahu kenapa disuguhkannya adalah kelapa. Saya mau cerita, ngalir aja ya, ngalir ya. Ada sebuah samudra, lalu bumi bergolak di bawahnya, letusan-letusan kemudian menciptakan gunung di bawah laut, terus naik. Letusan-letusan itu kemudian menciptakan pulau vulkanik. Pulau vulkanik itu kemudian subur. Saking suburnya kemudian menyebabkan perputaran arus laut di sekitar pulau vulkanik itu, sampai kemudian beberapa telur-telurnya terumbu-terumbu karang terjebak di situ, seputaran itu. Telur-telur terumbu karang itulah kemudian menciptakan terumbu-terumbu karang yang merupakan makanan dari ikan-ikan laut. Maka karena di sekitar terumbu karang itu sudah sekitar pulau vulkanik sudah ditumbuhi terumbu karang, mulailah datang ikan-ikan. Ikan-ikan itu kemudian memakan terumbu-terumbu karang dan bertahun-tahun kemudian menghasilkan kotoran ikan kakak tua atau parrot fish yang kemudian dikenal sebagai pasir putih. Maka pulau karang itu kemudian diisi oleh pasir. Masih hitam, di luarnya ya putih. Pulau karang hitam, pasir putih kelilingnya, lumayan luas. Dan semesta dengan cerdasnya kemudian nggak tahu kenapa menciptakan pohon kelapa di pinggir pantai dengan buah kelapa yang sabutnya tebal, seakan-akan dirancang untuk bisa mengapung. Maka kita tahu, jatuhlah pohon kelapa di pinggir pulau itu, dibawa sama ombak. Ombak kemudian membawanya bersama arus sampai satu mungkin atau dua terdampar di pulau terpencil itu. Dan kemudian kelapa itu terdampar di pasir. Dia sudah membawa air kehidupannya sendiri. Karena di sana nggak ada air yang bisa diserap, sekitaran air laut. Dia terdampar, mengakar di situ, bersama daya hidupnya sendiri, mengakar di situ, menyerap pasir, tenggelam di dalam pasir. Lama-lama kemudian bersama sang waktu dia tumbuh. Nah, tumbuhnya itu kemudian menyebabkan kalau orang membuat pulau terpencil, tempat orang terdampar, pasti pulau dengan gambar satu pohon kelapa. Seakan-akan menyiapkan bahwa suatu ketika nanti kalau ada yang terdampar di sini, orang itu akan hidup oleh air kelapa itu. Kehidupan, air kelapa, buah kelapa menghidupi dirinya sendiri dengan daya hidup dalam dirinya. Orang yang terdampar mendapatkan kehidupan dari air kelapa itu sendiri. Maka kelapa disebut pohon sakti dan buah kelapa disebut buah sakti. Itu sebabnya kemudian orang tua di Jawa, mungkin orang tua di Bali juga, tepat ketika mereka baru lahir, mereka akan memasukkan saudara empat itu ke dalam batok kelapa. Ke dalam kelapa, betul. Kehidupannya dimulai, dia keluar dari rahim ibunya, saudara empatnya dimasukkan ke dalam kelapa di Bali. Kelak ketika dia mati dan dibakar menjadi abu, abu masuk lagi ke dalam kelapa. Ini cerita tentang kelapa. Kita mulai dari kelapa, pulang kembali jadi kelapa. Cerita tentang kelapa di awal itu adalah cerita tentang kelapa hidup memulainya dengan pasir. Pulang, nanti pasirnya masuk ke dalam kelapa seperti orang mati. Jadilah dia seperti jam pasir. From ashes to ashes, dari abu ke abu, dari pasir ke pasir gitu. Nah, kita lihat jam pasir itu disebut jam pasir ketika di atasnya penuh, lalu satu persatu menetes pelan-pelan, melepas apa yang menjadi beban di atas itu untuk ke bawah. Nah, sang waktu itu seperti berpesan, tepat ketika kamu pulang nanti, kamu harus berani melepaskan satu persatu apa yang menjadi beban yang kamu kira sebagai isimu
untuk kembali ke asalnya dari mana dia berasal, yaitu di bumi. Pasir itu berasal di bumi, sempat diangkat untuk bisa bergerak ke sana kemari sebagai tubuh fisik ini. Nanti pelan-pelan dalam hidup ini selama sang waktu menemani kita akan berkurang satu persatu. Semakin menua, isinya semakin berkurang, semakin kita keriput, semakin kita mengurus, akhirnya kita pulang tanpa membawa ini lagi. Dapat sampai sini? Dapat sampai sini cerita kehidupan ini. Nah, dari sini kemudian pesan jam pasir itu mengatakan, kamu mungkin pernah merasa dirimu terisi selama hidup. Karena ketika jam matirnya pasirnya di bawah, dia nggak hidup lagi. Ketika di atas, kita merasa itu jam pasir yang hidup. Kenapa? Karena di atasnya terisi. Kita ini adalah bagian yang sedang terisi terus-menerus. Sampai kemudian kita melepaskan dan menjadi kosong kematian. Jadi hiduplah sebagai yang berisi, matilah sebagai yang kosong. Pesan jam pasirnya. Saya hanya ngalirin aja ya. Nggak tahu apa yang akan diajarkan sama semesta hari ini. Siapa yang mengisi? Ini jam pasir. Di atasnya kosong, di bawahnya berisi. Di atasnya kosong, dia berisi oleh sesuatu yang maha gaib. Kosong berisi kekosongan. Bawah berisi sesuatu yang disebut material. Maka bawah adalah materi, adalah bumi. Di atas adalah langit yang kosong tetapi berisi kecerdasan di situ. Maka ketika hidup itu, jam pasir itu hidup dengan makna sesuatu itu berisi di atas itu. Pertanda apa? Apa yang kita miliki ini datang dari bawah. Dari apa yang kita sebut sebagai ibu pertiwi. Kebayangnya? Ibu pertiwilah yang membalikkan sehingga kita menjadi sesuatu yang ada untuk bisa hidup. Tapi pelan-pelan harus kita kembalikan kepada ibu pertiwi. Sampai kita merasa diri kita kosong dari semua apa yang pernah diberikan sama ibu pertiwi ini. Dan pada akhirnya ketika kita kembali pulang, maka berterima kasihlah kepada jasad yang pernah dipinjamkan oleh ibu pertiwi ini. Kita mandikan, lalu kita bungkus dengan kain selobok, simbol dari waktu untuk bercerita kepada ibu pertiwi. Ibu, terima kasih untuk waktu yang pernah Engkau berikan kepadaku. Terima kasih untuk waktu yang telah membungkus perjalanan kami, yang mungkin enggak selalu benar kami lakukan, yang mungkin tidak selalu tepat kami lakukan dengan tubuh yang Kau pinjamkan ini. Kami kembali kosong dan mengembalikan semua yang pernah kami pinjam sebagai bahan kehidupan ini kepadamu, Ibu. Maafkan kami mengembalikannya, mungkin penuh luka, mungkin penuh beban, tapi kami tetap akan mengembalikannya dengan cara sebaik-baik yang mampu kami lakukan, sebersih-bersih yang mampu kami lakukan. Maka kita memandikan setiap mayat yang pulang. Sebagai tanda, seburuk-buruk kami memperlakukan tubuh ini di masa lalu, entah sebagai diri kami, entah sebagai orang tua kami, entah sebagai saudara, sebagai sahabat kami, kepada tubuh yang pernah Kau pinjamkan itu. Kami tetap akan mengembalikannya dengan penuh rasa hormat kepadamu yang telah berkenan memberi sang waktu dalam kehidupan kami. Saya membacanya seperti itu. Dan semoga ini menjadi bahan perenungan, apakah selama ini waktu yang kita gunakan ini dalam kehidupan ini adalah waktu di mana kita takut menjadi kosong, takut kehilangan apa yang sebenarnya menjadi beban dari langit kita. Karena kita kira kehidupan di mana jam itu berputar bergerak sebagai jam pasir, itu adalah milik kita. Sementara selalu ada celah di semesta ini yang akan menarik secara gravitasi pelan-pelan bagian dari diri kita pulang kepadanya. Karena bahkan ketika bumi mempersembahkan air ke langit,
Dia akan menariknya kembali sebagai tetesan hujan. Ketika bumi mempersembahkan dirinya sebagai abu kepada tubuh-tubuh yang berjalan di atasnya, dia akan menariknya kembali. Kita tidak tahu sebesar apa jam pasir yang kita miliki masing-masing. Pada akhirnya kita harus pulang dalam kekosongan itu. Tetapi semoga kekosongan itu berisi pemahaman. Dan agar kita bisa memiliki pemahaman tentang kehidupan ini sendiri adalah jalan menuju kematian, maka kita akan berbincang tentang kematian selama kehidupan. Mati sakjeroning urip. Nah, di sini kemudian kita akan bercerita tentang sebuah ilmu kuno yang diajarkan di Nusantara kita yang bernama Bhairawa. Ajaran Bhairawa bercerita tentang bagaimana ilmu itu yang berlatih itu duduk di atas 3 tengkorak. Tampak mengerikan, tapi itulah simbol bahwa hal-hal yang mengerikan itu memang harus kita lakukan, karena 3 tengkorak itu adalah simbol di mana kita tidak lagi mengenali identitas diri. 3 tengkorak adalah simbol keberanian kita untuk membebaskan diri kita dari identitas diri. Tidak ada yang tahu ini tengkorak siapa, itu tengkorak siapa. Karena ketika semua kulit-kulit pembungkus wajah ini menghilang dan tertinggal tulang tengkoraknya, kita nggak ada identitas lagi. Nggak ada identitas apapun. Jangankan seluruh kulitnya dilepas, bahkan ketika foto kita matanya ditutup, kita sudah agak bingung membedakan siapa ini. Karena mata itu menunjukkan sebuah identitas. Jadi ajaran Bhairawa sedang mengajarkan hal pertama yang dibunuh, harus berani kita bunuh adalah identitas keduniawian kita. Kemudian 3 tengkorak mewakili satu keberanian kita untuk mematikan rasa takut kita. Orang kaya takut miskin, orang sehat takut sakit, orang pintar takut disebut bodoh. Orang dapat tahta takut disebut kehilangan kehormatannya. Ada banyak rasa takut itu. Itulah kematian yang paling sering kita takutin. Takut kehilangan identitas seperti itu. Banyak sekali ketakutan kita. Takut kehilangan harta yang tidak kita bawa mati. Itu seperti takut kehilangan kotoran yang tidak akan menyenangkan dibuat terus-menerus. Ya. Banyak sekali. Yang kedua adalah simbol tengkorak kedua adalah simbol dari kematian keinginan kita. Banyak orang gelisah dalam kehidupan ini karena tidak berani mematikan keinginannya. Banyak sekali. Ingin ini, ingin itu, kemudian dia berpikir bahwa waktu harus menemani saya mencapai keinginan ini. Jangan sampai sang waktu buru-buru menyelesaikan kesempatan saya ada di sini, padahal apa yang saya inginkan belum tercapai. Ini memunculkan kecemasan. Kita berlomba-lomba dengan sang waktu untuk mencapai apa yang kita inginkan, sehingga menjadi kecemasan, kekhawatiran akan masa depan. Jangan-jangan masa depan selain tidak hadir membawa apa yang aku harapkan, masa depan juga lebih dulu hadir sebelum aku menikmati apa yang aku inginkan. Itu ketakutan-ketakutan yang muncul oleh keinginan-keinginan duniawi kita. Dan yang ketiga yang paling berat adalah kita berhadapan dengan kematian ego kita. Ini yang paling berat. Makanya 3 kematian itu adalah hal-hal yang paling mengerikan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya ketika kita gagal takut pada mematikan ketakutan kita, kita gagal mematikan keinginan kita gagal mematikan keegoan kita, lalu kita terjebak kepada hal seperti itu, kelak kemudian akan membuat kita mengalami perjalanan kehidupan setelah kematian dalam kondisi yang berat. Nah, di sini saya mau cerita lanjut tentang kehidupan sesudah kematian. Banyak kita diajarkan bahwa ketika kita lepas, bayangkan ini adalah tubuh. Kenapa saya sebut ini tubuh? Karena bentuknya bulat. Bulat itu simbol materi. Bulat itu simbol 0. 1 itu simbol
sang jiwa. Satu itu simbol sang jiwa. Ini satu. Kapan sang jiwa masuk ke dalam tubuh fisik ini? Kapan keris manjing warangka? Ada keris manjing warangka. Keris itu juga simbol kecerdasan. Kapan sang kecerdasan itu masuk ke dalam tubuh material yang dia tempati? Di sana ada penyatuan 1 dan 0. Seperti sperma dan sel telur menyatu. Ada kehidupan di situ. Tapi kapan dia harus melepas? Ini lihat deh. Kelapa, kita sedang diberi pelajaran banyak hari ini oleh kelapa. Ada berapa lapis kulit pada kelapa itu? Kulit terluar, kulit di dalam, satu kulit yang halus, satu sabut, kemudian apa? Batoknya. Di dalam batok ada lagi berapa? Ini kulit luar satu, sabut satu, batok satu. Di dalam batok ada apa? Ya. Kemudian di dalam itu ada apa? Air. 5, habis. Inilah pancamaya kosa. 5 lapisan maya yang membungkus sang roh, sang Atman yang ada dalam tubuh ini. Dan begitu dia lepas dari tubuh ini, setelah dia meninggalkan kehidupan ini tadi kehidupan, energi kehidupan itu ada di dalam air itu tadi. Ingat cerita di awal? Kelapa hidup dengan air kehidupannya sendiri. Tidak di dalam. Nah, begitu dia keluar dalam ke alam kematian, kalau dia lapang seperti ini, keluarnya gampang. Tadi ada yang memperhatikan enggak? Saya susah ngeluarnya di sini. Karena lubangnya terlalu kecil. Kelapangannya kurang. Apalagi kalau dia sangat melekat kepada tubuh itu, susah keluarnya. Bahkan ketika dia keluar dari tubuh itu, dia masih melekat kepada itu, dia bingung keluar. Itu alam cahaya di situ. Di sini alam di tubuhnya. Tubuh manusia. Manusia adalah nara. Maka dia bingung. Haruskah aku menoleh kembali ke alam manusia itu? Alam nara ika. Ika itu. Bineka tunggal ika. Bina ika tunggal ika. Haruskah aku kembali ke alam nara ika, alam nareka, ataukah aku pergi ke alamku sebagai makhluk cahaya, alam swarga? Dilema ini membuat dia mudah jatuh ke alam naraika, alam manusia ini, atau pergi melanjutkan ke alam itu kalau dia ikhlas melepas alam neraka ini. Ini menjebak dia seakan-akan berada di jembatan Siratul Mustaqim. Kalau dia goyah, bisa terjebak di sini. Maka roh-roh yang penasaran dan berdiam di alam manusia ini, karena nggak punya tempat lagi, dia berada di alam bardo, dia berada di alam penasaran, dia berada di alam neraka ini. Maka dia berada di alam yang gelap gulita, karena tidak ada yang melihatnya. Dia ada di alam yang api berkobar-kobar, karena dia terjebak oleh kemarahannya, energi emosinya, entah karena dia mati bunuh diri, entah karena dia mati dibunuh, entah karena dia mati dengan penuh dendam. Api kemarahan membakar dia di alam naraika, alam neraka ini. Tapi kapan dia ikhlas pergi, melanjutkan perjalanannya ke alam dirinya sendiri sebagai makhluk cahaya, akan ada proses lain di situ. Bagaimana dia bisa ikhlas secara tiba-tiba kalau dia selama hidup nggak pernah ikhlas? Maka di hidup dia belajar ikhlas yang mendalam, pasrah yang mendalam, itulah pelajaran Islam. Kalau di hidup nggak pernah belajar Islam, belajar pasrah, belajar ikhlas, bagaimana kita bisa pergi? Karena kitab suci yang lain mengatakan, kemanapun pikiranmu yang terakhir ketika kamu melepas tubuhmu, kamu akan dibawa ke sana. Kebayang sampai sini? Maka ketika dia melihat jam pasir, aku pulang kepada kekosongan. Aku pergi, aku terbang karena tidak ada beban lagi. Tidak ada benda yang bisa terbang dengan penuh beban. Hanya benda yang kosong dengan mudah terbang. Gambar itu bersayap. Apa namanya batiknya?
Ini batik selaput. Gambarnya ada jam pasir dan sayap. Terbang ke luhur. Luhur itu atas. Kebayang ya? Saya cuma mengalirkan, saya nggak tahu apa yang saya harus omongin hari ini. Biarin aja, nanti kita sama-sama diskusikan. Ya, betul nggak? Tapi bagaimana kalau kita pergi ke luhur, kalau kita terlalu banyak beban? Beban melekat kepada hutang-hutang duniawi kita. Jangankan kita melepas seluruh masa kehidupan, bahkan melepas yang kemarin aja kita nggak bisa. Melepas yang seminggu aja kita nggak bisa. Bagaimana kita melepas seluruh usia kita yang kita tinggalkan. Maka di setiap kehidupan ini kita harus belajar melepas satu persatu. Hari kemarin lepas, hari kemarin lepas, hari kemarin lepas, hari kemarin lepas. Inilah yang disebut membunuh waktu. Membunuh jam pasir sebelum jam pasir membunuh kita. Dan ketika kita berhasil lepas di sana, masuk ke alam kematian, apa yang terjadi? Saya mau bercerita tentang tidak usah takut. Karena bahkan ketika tidak tahu apa-apa di sana, akan ada orang yang sudah duluan di sana mengantar kita. Saya nggak tahu kemana harus pergi ketika keluar dari bandara airport. Mana terminal 3, mana lantai 3, lantai ini. Tapi Saski menjemput saya di tempat yang, karena dia tahu. Maka akan selalu ada orang yang duluan tahu di sana menunggu kita. Entah keluarga kita yang duluan di sana, entah entitas sahabat kita yang sudah duluan di sana yang nggak kesini. Tenang saja. Tapi bagaimana dia akan menjemput kita di sana? Sementara kita masih melekat di, Saski nggak bisa menjemput saya selama saya masih ada di Bandara Ngurah Rai. Roh-roh di sana nggak bisa menjemput kita selama kita masih menjebak diri kita secara penasaran di alam neraka ini. Belum ke alam yang luhur, di mana para leluhur menunggu kita. Dapat ya? Jadi belajar melepas di sini supaya kita bisa terbang ke alam luhur, supaya ketemu para leluhur untuk mengantarkan kita meningkatkan keluhuran-keluhuran kita melalui pembelajaran-pembelajaran di alam sana, di kehidupan sesudah kematian. Baru nanti di sana kita akan melihat sebuah ruangan di mana kita melihat sendiri, menilai sendiri, menghakimi sendiri apa yang kita lakukan. Tidak ada orang lain yang akan mengerti salah benar kita. Karena di sini pun penilaian orang lain belum tentu benar. Hanya kita yang tahu kebenaran tentang diri kita sendiri. Maka di alam sana pun kita akan melihat kehidupan kita dari mulai ada sampai tidak ada untuk melihat sendiri bagian mana kita salahnya. Di sini kita nggak paham karena kesadaran kita terbungkus oleh 5 lapisan kulit ini. Tapi di sana kecerdasan itu